Oke, di video ini aku akan menceritakan alur cerita dari salah satu drama Korea yang sangat fenomenal di masanya guys. Jadi, buat kalian yang belum pernah nonton drama ini, sangat rekomen sekali untuk segera ditonton ya, biar nggak ketinggalan. Drama ini dimulai dengan seorang nenek tua yang sedang menceritakan sebuah cerita urban legend ke seorang wanita muda. Pada waktu si nenek tua ini lagi serius cerita, si wanita muda ini malah tertawa nih guys. Dan nenek tua itu pun berkata, pada saat mengalami keadaan hidup dan mati, maka memohonlah dengan sungguh-sungguh. Kim Shin sedang menunggu di depan pintu, dan keluarlah anak kecil yang ingin kabur dari orang tuanya. Kim Shin pun menahan anak itu, dan anak itu pun diberi nasihat dan sebungkus roti sandwich. Di zaman dulu, Kim Shin adalah seorang jenderal yang sangat hebat, dan selalu menang dalam peperangan. Setelah menang dari peperangan selama 3 hari 3 malam, sang jenderal dan pasukannya pun kembali ke kerajaannya, dan disambut dengan gembira oleh rakyat. Tapi, pada saat Kim Shin dan pasukan ingin masuk ke istana, mereka malah dilarang masuk oleh pengawal kerajaan, dan malah menuduh kalau Kim Shin adalah pemberontak nih guys. Para pengawal kerajaan pun memanah para pasukan Kim Shin. Akhirnya Kim Shin pun berhasil memasuki istana. Si penasihat pun menghasut raja untuk membungkuk Kim Shin karena pemberontakan. Sang raja pun akhirnya mengeluarkan titah kepada Kim Shin untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Jika tidak, maka semua keluarga Kim Shin pun akan dibunuh oleh raja. Sang raja yang marah karena Kim Shin tidak patuh kepada perintahnya, akhirnya mengeluarkan perintah untuk membunuh sang ratu dan seluruh keluarganya guys. Akhirnya Kim Shin pun memanggil anak buahnya untuk membunuh dia dengan pedangnya sendiri. Setelah menusuk Kim Shin, anak buahnya pun juga dibunuh. Kim Shin yang telah ditusuk pun dibuang dan dibiarkan begitu saja supaya mati dan dimakan oleh binatang buas. Cerita pun kembali di mana ada sebuah mobil yang menabrak seorang pria berjas hitam dan membawa topi hitam di tengah jalan. Tapi anehnya, yang hancur malah mobilnya guys. Sang pengendara pun terkejut dan menjadi takut. Orang-orang sekitar pun datang untuk melihat kejadian itu. Tapi tiba-tiba orang-orang malah berteriak nih guys, karena ternyata ada mayat wanita muda di bagasi mobil itu. Di antara kerumunan orang-orang itu, ada wanita muda yang terkejut melihat mayat itu. Kemudian wanita tersebut berada di satu ruangan bersama dengan pria berjas hitam tadi. Yang ternyata pria tersebut adalah malaikat maut guys. Setelah itu, tiba-tiba si malaikat maut melihat ada seorang pria yang bisa melihatnya menembus dinding. Dan ternyata pria itu adalah Kim Shin, yang tak lain dikenal sebagai Goblin. Dan Kim Shin pun sampai di rumahnya dan bertemu dengan asistennya yang memperkenalkan cucunya. Cerita pun kembali ke masa lalu di mana asisten Kim Shin sedang menangisi makam Kim Shin bersama cucunya. Tapi tiba-tiba pedang Kim Shin bergerak-gerak guys, dan Kim Shin pun bangkit dari kematiannya. Asisten dan cucunya pun kaget dan ketakutan. Setelah itu, Kim Shin pun langsung mendatangi penasehat kerajaan untuk membalas dendam dan membunuhnya, dan juga menghormati sang raja yang telah meninggal. Kim Shin pun kembali dan menemukan cucu asistennya yang sedang menangis. Cucu tersebut akhirnya berjanji untuk melayani Kim Shin, karena itu adalah wasiat dari kakeknya. Pada saat Kim Shin sedang berlayar bersama pelayannya, ada seorang preman di kapal tersebut yang menjatuhkan pelayan tersebut ke laut. Kim Shin pun marah dan menghancurkan kapal tersebut dan membunuh semua preman di kapal. Kim Shin yang sedang duduk dan minum mendengar ada suara seorang wanita korban tabrak lari yang meminta tolong. Ternyata wanita ini adalah wanita yang mengobrol dengan nenek tua di awal film tadi guys. Karena ingat akan pesan nenek tua itu, wanita ini pun meminta tolong untuk menyelamatkan bayi yang ada di kandungannya. Kim Shin pun akhirnya datang dan menolong wanita itu. Wanita dan bayi pun akhirnya selamat. Lalu datanglah si malaikat maut. Namun ternyata wanita itu telah pergi. Wanita itu pun akhirnya melahirkan di sebuah klinik. Dan para hantu di sana mengatakan kalau bayi perempuan itu adalah mempelai dari Goblin karena memiliki tanda lahir. 8 tahun pun berlalu dan bayi perempuan bernama Yuntak pun sudah besar. Mereka berencana untuk merayakan ulang tahun Yuntak yang ke-8. Namun tiba-tiba Yuntak melihat ada seekor anak anjing. Tapi ibunya gak bisa melihat anak anjing itu. Ternyata Yuntak juga memiliki kemampuan untuk melihat arwah yang sudah meninggal.
Sepulangnya di rumah, Yuntak melihat ibunya sudah menunggunya dengan kue ulang tahunnya guys. Dan Yuntak pun menyalakan lilinnya. Namun pada saat Yuntak akan mengucapkan permohonannya, tiba-tiba dia tersadar dan mengatakan bahwa yang di depannya bukanlah ibu Yuntak. Yuntak pun bertanya, apakah ibunya sudah meninggal? Karena yang di depannya adalah arwah dari ibunya. Ibunya pun akhirnya mengiyakan kalau benar dia sudah meninggal dan berada di rumah sakit dekat persimpangan jalan. Ibunya pun mengatakan kalau sebentar lagi akan ada telepon dari pihak rumah sakit yang akan memberi kabar tentang kematiannya. Kemudian arwah ibu Yuntak pun mendatangi nenek tua dan meminta nenek tua itu untuk menjaga anaknya. Yuntak yang akan pergi ke rumah sakit ternyata sudah ditunggu oleh sang malaikat maut di luar rumahnya guys. Yuntak pun takut dan berpura si nenek berjalan di jembatan penyeberangan dan bertemu dengan anak SMP yang bernama Dukhwa. Kejadian ini pun berulang lagi 10 tahun kemudian. Si nenek tua sudah berubah menjadi seorang wanita muda yang cantik dan Dukhwa pun sudah menjadi dewasa. Yuntak yang sedang berjalan diganggu oleh sosok hantu. Tapi tiba-tiba sosok hantu itu merasa ketakutan dan meminta maaf dan langsung lari ketakutan. Dan ternyata yang membuat sosok hantu itu takut, dia dapat pekerjaan, menolong dia dari keluarga bibinya, dan juga mendapatkan pacar. Sampai-sampai Kim Shin pun bisa mendengarnya dari kejauhan. Setelah itu Yuntak pun meniup lilinnya. Di lain tempat, Kim Shin melihat ada asap yang keluar dari tangannya dan tiba-tiba muncul di dekat Yuntak. Kim Shin pun merasa heran dan bertanya ke Yuntak apakah dia yang memanggilnya dan bagaimana cara dia memanggilnya. Yuntak yang tidak tahu apa-apa pun menjawab kalau bukan dia yang memanggil Kim Shin dan dia juga tidak tahu bagaimana cara memanggilnya. Yuntak pun berkata kalau dia pernah bertemu dengan Kim Shin dan tidak akan pekerjaan di restoran ayam. Yuntak melihat kalau Kim Shin membawa bunga dan meminta bunga itu sebagai ulang tahunnya. Dan Yuntak pun bertanya kepada Kim Shin apa arti dari bunga tersebut. Dan ternyata artinya adalah kasih sayang. Dan Kim Shin pun memberikan bunga itu kepada Yuntak. Kim Shin yang baru datang terkejut melihat ada malaikat maut di rumahnya dan bertanya apa yang dilakukannya di rumahnya. Lalu Dukhwa pun muncul dan menjelaskan kepada Kim Shin kalau ternyata dia menyewakan kamar di rumah itu kepada si malaikat maut. Malaikat maut pun berkata kalau dia sudah membayar dan menandatangani kontrak sewa. Kim Shin pun langsung membakar surat kontrak tersebut. Tapi si malaikat maut mengatakan kalau itu bukan surat kontrak yang asli dan dia akan mulai tinggal di rumah itu mulai besok. Keesokan harinya, si malaikat maut dan Kim Shin sedang makan di meja yang sama. Dan perseteruan mereka pun dimulai guys. Malaikat maut mulai dengan sengaja melempar merica ke dalam minuman Kim Shin. Dan Kim Shin pun membalasnya dengan melemparkan bubuk cabai ke dalam makanan malaikat maut. Di pagi hari, sesuai dengan petunjuk Kim Shin, Yuntak pun pergi mencari lowongan pekerjaan di restoran ayam. Tetapi tidak ada satupun restoran yang menerima Yuntak. Yuntak pun akhirnya merasa kecapean dan duduk di kursi taman. Tiba-tiba saja dia melihat kalau tong sampah di dekatnya ternyata terbakar. Yuntak pun berusaha memadamkan api tersebut dengan air minum dan meniupnya sampai padam. Tiba-tiba saja Kim Shin muncul di depannya. Dan Yuntak menanyakan kenapa Kim Shin selalu mengikutinya. Yuntak menjelaskan kalau dia tidak memanggilnya dan dia juga tidak tahu cara memanggilnya. Pada saat Yuntak berada di dalam gereja, ia mencoba menyalakan lilin dan meniupnya. Dan ternyata Kim Shin muncul di belakangnya. Akhirnya Yuntak pun tahu bagaimana cara memanggil Kim Shin. Lalu Yuntak mencoba lagi dengan cara meniup menggunakan aplikasi lilin di HP-nya. Dan sekali lagi Kim Shin muncul di belakangnya. Yuntak berkata kalau dia tidak menyangka bisa memanggil Kim Shin, pun heran kenapa Yuntak bisa memegang tangannya dan tidak merasakan panas. Tapi ternyata lama-lama Yuntak pun merasakan panas dan melepaskan tangan Kim Shin. Lalu Yuntak mengatakan kepada Kim Shin kalau dia adalah mempelai goblin dan menunjukkan tanda lahirnya sebagai bukti. Kim Shin pun akhirnya sadar kalau ternyata Yuntak adalah anak dari wanita yang pernah diselamatkannya. Setelah itu Kim Shin pun pergi. Yuntak pun langsung menyusul Kim Shin lewat pintu yang sama. Sontak hal ini pun membuat Kim Shin menjadi kaget dan bingung.
karena ternyata Yuntak bisa menyusulnya. Kim Shin pun bertanya kepada Yuntak, bagaimana cara dia menyusulnya. Yuntak pun menjawab kalau dia hanya mengejarnya dan membuka pintu yang sama. Kim Shin pun memberitahu kalau mereka sedang berada di Kanada, dan Yuntak pun terkejut. Saking senangnya, Yuntak pun mengambil keputusan kalau dia akan menikahi Kim Shin karena dia yakin Kim Shin adalah goblin. Lalu Yuntak pun mengatakan, "Aku mencintaimu." Episode 1 ini pun berakhir dengan Kim Shin yang sedang kebingungan, guys.